BPJS nggak bisa cover pengobatan Mas Lim. Nggak bisa, karena ini bukan medis, ya. Makanya ya itunya di situ itu loh, kendalanya. Ya. Iso mati dokternya ngawur, kayak sing ndak dokternya. Iya. Pakai BPJS itu. Jangan coba. Iya, dokter itu yang memang Pak Halim pengalaman. Yang praktek-praktek ya. Iya, bisa praktek ya BPJS. Pengalaman pribadi Pak Halim. Cuma. Sudah? Oke. Eko, kamu bisa pindah geser ke kursi tengah itu. Kursi yang di tengah. Itu loh. Nah, stainless. Nah. Yang di luar masuk 3 orang. Oke. Diminum lagi satsukinya, tetes yang kedua ya. Nah, bapaknya yang baru pertama kali ditetes, gimana? Lumayan apa? Agak enteng. Ikut merasakan apa yang dirasakan anaknya ya. Perih ya memang ya. Tapi cuma sebentar. Tapi langsung hasilnya seperti itu. Jadi memang alangkah baiknya kalau orang tua itu juga ikut merasakan apa yang dirasakan anak. Dari situ tahu, oh iya ternyata yang dirasakan anaknya ini ditetes nangis ini bukan karena rewel, tapi memang perih. Tapi setelah itu hasilnya membaik. Nah, dan itu kalau dilakukan terus-menerus, ya seperti yang sudah-sudah sebelumnya itu, kayak Raffi Rafa sudah bisa melihat. Beberapa yang dari Kediri kemarin kirim videonya, yang dari Jawa Tengah mulai sadar kamera katanya. Ya, jadi kiriman-kiriman video dari orang tua yang treatment sendiri di rumah, ya, orang tua yang anaknya ROP itu mereka bagikan, saya bilang ke mereka, boleh nggak ini saya bagikan ke ini? Oh boleh Master. Iya, kenapa? Supaya apa? Supaya kesembuhan itu jauh lebih cepat. Karena kita berbagi bukan hanya dengan uang. Contoh yang sudah pernah dilakukan jauh sebelum adanya itu Pak Halim. Ini orangnya ada di sini. Begitu sembuh dari glukoma, nggak cuman kesaksian di Facebook aja atau di medsos, di gereja juga anaknya kesaksian di depannya mimbar orang banyak. Papa saya sembuh dari sakit mata yang nggak kelihatan, nggak dibilang glukoma apa nggak dibilang apa retina pendarahan, iya gitu, betul ya? Ya. Terus habis gitu saya bikinkan posternya A3 itu, tempel semua di apotek, di salon kecantikan, jadi semua orang tuh melihat. Malu, apanya malu? Ini namanya sakit, bukan dibuat-buat, ya. Nah, tapi begitu sembuh, istilahnya cerita kemana-mana. Sekarang dijak balapan lari aja kalah. Jalannya juga cepet paling. Kadang orang tuh bingung, loh, sekarang jalannya cepet gitu. Iya sekarang. Ya, kenapa? Itu tadi nggak cuma mata yang diperbaiki, tapi semua diregenerasi. Umur 71 Pak Lim ya. Iya. 71. Ketoro nggak umur 71 gitu. Ya. Kadang umur 60 lebih aja sudah kelihatan seperti 80. Nah, karena terbukti dengan minum Satsuki bukannya tambah tua, tapi kembali menjadi muda, atau lebih tepatnya regenerasi sel. Tapi bukan kembali jadi bayi ya. Ini salah kaprah ini ya. Ada orang gitu bolak-balik tak omongi regenerasi, lah jadi bayi lagi lah. Pemenang kawin meneh lah, aduh ngawur ini. Motivasinya loh. Ya. Spray dulu. Oke. Nah, tetes yang kedua ya. Barengan semua ya. Mbak Ali mesti nyepak enak ya, itu ya. Nyari sendenan. Pak Alim pernah tak tanya, Pak Alim. Pak Alim kan sudah sembuh. Ya. Kenapa kok sampai hari ini Pak Alim masih tetap berobat rutin ke rumah Mas Lim? Bukannya nggak boleh ya, cuman saya heran itu karena ya kayak yang di depan saya ini barusan saya tetes nih. Sudah sembuh, berhenti. Di rumah Mas. Iya, malah sekarang dulu seminggu sekali, sekarang seminggu 2 kali. Rebo tetes sendiri di rumah, minggunya ke sini. Nah, kayak Bu Wati ini sudah sembuh, berhenti.
Nah, habis itu hampir 2 tahun kemudian baru nyari lagi Mas Lim. Di rumput itu kambuh Pak. Pasar ya. Pasar itu. Nah, lagi Pak. Tuh Lagi. bapaknya nggak gitu Mas. Teh. Lagi. 2 kali ya. Lena. Banyak yang lepas kemarin. Iya, makanya harus dipastikan melek. Ya. Banyak yang lepas ya. Iya. Nggak pas masuk ya. Eman ya. Yang mana? Susah. Mm-mm. Itu ya. Itu kalau dirupiahkan, Pak. Dirupiahkan kali tes gitu 13.000, Pak. Yang segini nih. Ya. Makanya kalau ini aja yang sudah netesin mata lebih dari 50.000 orang kadang bleset. Nah, makanya kayak gini kan tetes kadang kedip-kedip saya tunggu jedanya. Melek gitu ya. Tetes merem. Jadi jatuhnya di luar. Iya. Makanya biasanya dipegangin kalau yang dewasa saya harus buka sendiri. Jadi semuanya tanpa ada yang saya sentuh. Ya. Luput ya ditetes lagi. Diulangi lagi. Nah, itu mulai. Jadi semakin bayinya semakin nangisnya semakin kenceng, itu menyatakan bahwa kan semakin perih. Nah, semakin perih itu menyatakan bahwa selnya sudah mulai bagus. Justru kalau nggak nangis, nggak ada reaksi apa-apa, berarti memang sudah benar-benar putus. Ibaratnya kabel itu nggak ada sambungan lagi sudah. Tapi kalau masih perih, berarti kan kabelnya masih nyambung, walaupun sudah vonisnya kemarin apa? Putus ya Pak ya? Putus. Dokter sedunia itu nggak bisa. Ngomong gitu ya? Nah iya. Sudah putus asa, putus asa. Nah iya, saya ingat Bapak waktu itu masih di ruang sebelah Pak ya? Iya. Dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa. Ya memang benar Pak. Kenapa? Karena metodenya sama. Nah, yang di Bogor ini juga bilang, kemarin dibilang di RSCM itu, dia bilang, waduh nyebut merek Kak Wopo, tapi ini beneran, ya kan? Dan yang tadi itu yang anaknya ROP, itu bilangnya adanya di Jepang, itu pun biayanya 500 juta. Dan itu pun kalau melihat hanya bayangan saja. Nah, kenyataannya ada satu orang yang sudah melakukan hal itu, biayanya 400 juta Pak. Nah, belum termasuk tiket pesawat, ya itu benar 500 juta total semua ya. Nah, itu pun hanya bisa melihat bayangan sampai hari ini. Ya, yang punya duit Pak, 400 juta lihat bayangan aja seneng. Sudah seneng. Lah kalau yang nggak punya duit Pak, laren ngedoloma dhisik baru bisa mengobatkan, itu pun hanya lihat bayangan. Terus gimana kayak gini? Atau jawabannya piye ngene iki? Iya kan? Nah kayak Raffi Rafa itu Pak, yang sekarang anaknya bisa naik sepeda. Itu awal-awal sebelum ketemu Mas Lim itu kan sudah jual motor satu. Motor satunya kegaden. Cincin kawin kegaden sampai hari ini loh belum lunas ketebus. Belum ketebus. Terus gimana? Lah ya untung kok nggak sampai ngedoloma. Yang anak usia 10 tahun itu jual rumah. Katanya, tapi saya nggak percaya. Ya. Kalau Bapak lihat di YouTube saya, lihat Mbak, Pak, yang anak pakai jaket pink usia 10 tahun. Yang saya obatin pertama kali di luar itu, di depannya Masjid Al-Ikhlas itu. Nah, itu waktu saya obatin, saya tanya ibunya ini kenapa? ROP. Ya, ROP itu dia bilang semacam virus dalam kandungan. Ngomongnya gitulah bahasanya. Dan itu pun pertama kali saya ngobatin anak ROP ya itu. Saya suruh ngetes matahari kelihatan enggak. Ini enggak ada sinar masuk, gelap semua. Nah, setelah tetesan pertama itu sudah ada sinar. Tetesan kedua lebih terang lagi.
Tapi anaknya nangis, Pak, saya tetes, Pak. Tetesan ketiga saya jawab, mau nggak lebih terang lagi? Mau, tapi nggak boleh nangis ya. Terus dia bilang apa? Saya harus kuat. Terus sampai ngomong kayak gitu, Pak. Anak usia 10 tahun. Begitu sudah tetesan ketiga, saya tanya, wawancara, ada kan di YouTube saya. Nah, setelah itu saya suruh ajak ke sini. Datang kedua sudah tahu ini orang itu di mana, ditunjuk sama dia dan jalan bahkan. Datang ketiga lebih bagus lagi, delala kok nggak teko meneh. Delala itu apa iki? Bahasanya. Nah, dari situ YouTube itu dilihat orang Riau, Pak. Ada anaknya usia 2 tahun nggak kelihatan, juga nggak bisa jalan, digendong terus. Ya, jadi karena kebanyakan anak yang lahirnya prematur itu tumbuh kembangnya lebih lambat dibanding yang lahirnya normal. Ya itu tidak salah. Tapi terbukti kayak Raffi Rafa dengan minum Satsuki nggak cuma ngobatin mata, ya. Usia 1,5 tahun bisa jalan. Iya, Pak. Ya. Nah, terus dari situ datang dari Riau ke sini. Nah, tanya, Master gimana kondisi anak itu? Kan nggak datang lagi, Pak. Tak telepon, Pak. Kan terima bapaknya. Ya. Bapaknya kerja di Basuki Rahmat ini di satu, nggak boleh disebut merek ya, dealer motor Basuki Rahmat. Nah, terus katanya sudah sampai jual rumah, Pak. Sampai sekarang tinggalnya di gudang motor itu, Pak. Karena rumahnya sudah kejual. Ya, kalian suruh jaga gudangnya mungkin ya. Nah, terus saya tanya, Pak, kondisinya Felin bagaimana? Ya tetap tuh. Loh, tetap bagaimana, Pak? Orang tadinya nggak bisa melihat sama sekali, sekarang sudah bisa melihat. Ya maksud saya tetap seperti itu. Lah kenapa, Pak, Bapak nggak berobat lagi? Oh, anaknya masih sibuk sekolah ngaji. Iki gak apa-apa ta wong tua iki. Sekolah apa nggak ketok ini? Ya kan? Lah sekarang milih mana? Sekolah atau anaknya bisa melihat? Dari situ, Pak, saya putuskan saya tidak akan pernah telepon pasien lagi. Ya. Kalau nggak urgent banget. Dikiranya nyuruh-nyuruh pasien datang lagi. Ngapain gitu loh. Wong di sini aja full kok. Ya. Penuh nggak, Pak, tempatnya ini, Pak? Bahkan saya berpikiran mau nyewa gedung serbaguna untuk pengobatan massal biar selesai tugas Mas Rim ngobatin 250.000 orang dan cepet pensiun. Ya. Loh, yang belum sembuh ini bagaimana? Jangan, Master, saya belum sembuh. Nggak usah khawatir. Tanpa harus ke sini pun bisa lakukan sendiri. Ya. Bahkan saya berencana 2 tahun lagi jika Tuhan mengizinkan saya pindah Australia. Itu masih rencana manusia, nggak tahu Tuhan. Kenapa? Anak saya nomor 1 sudah kuliah di Australia. April ini kalau memang tidak ada kendala mau berangkat ke sana. Yang kedua, yang cewek ini bulan 7. Kalau memang tidak ada kendala juga Tuhan izinkan ya. Nah, yang ketiga 2 tahun lagi ke Jepang. Nah, terus karek wong lurung nganggur. Ya, enak dulin aja di luar negeri. Ya. Mungkin kalau belum menetap ya bisa turis dulu. Ya. Itu yang rencananya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah nggak tahu lah, namanya manusia bisa berencana, Tuhan yang menentukan ya. Belum, kurang 5 menit ya. Belum, Mbak? Belum, kurang 5 menit. Ya, kalau mudah-mudahan targetnya 250.000 orang semuanya bisa diobatin. Soalnya itu nasar yang harus ditepati. Nah, itu baru pensiun. Karena ini kehidupan ketiga kali saya. Jadi bukan kedua kali lagi ya, ketiga. Belum, merem dulu. Yang pertama ditabrak tronton. Belum tahu ya ceritanya. Saya mau bikin story di YouTube sebetulnya. Mungkin berapa sih view-nya? Yang lihat tuh berapa ya? Atau
kontak Master Lim itu kan ada berapa ratus itu yang sering ngikutin status WA Master Lim ya. Mungkin tuh lihat semua ya di story YouTube-nya Master Lim. Nanti sih saya mau bikin story. Siapa sih Master Lim? Terus bagaimana Mas Lim itu bisa ada? Kenapa sih pengobatannya nggak boleh bayar? Apa sih? Terus asal mulanya itu bagaimana? Mama saya aja bingung. Orang tua sendiri yang melahirkan anaknya aja bingung kok. Ya, gak sekolah dokter, lah kok iso ngobatin kok jadi master. Ya Pak ya. Yang anaknya kan dibilang dokter seluruh dunia nggak akan bisa kan? Lah buktinya ke Master Lim bisa. Kemarin saya kirim videonya itu Mas. Milih mainan gitu ya. Itu Bapak yang kirim ya. Nah, terus Bapak cerita ada tetangganya orang Lamongan juga yang anaknya ROP itu ya. Iya. Itu sampai nggak percaya. Nggak percaya dia. Ke rumah beberapa kali Memastikan bener nggak? Terus video itu di komen juga. Di komen dia. Wong gak fokus Mas. Terus dia melihat dengan caranya, Pak. Saya bilang gitu. Iya. Dia melihat dengan caranya. Jadi yang kelihatan mungkin bawah dulu, atas dulu, samping dulu gitu ya. Jadi enggak. Jadi ROP itu bukan langsung lihat dari depan enggak. Raffi Rafa aja yang sudah bisa melihat. Ya, itu masih ngelirik ke samping sama ke bawah, Pak. Terus tetangganya yang Asam yang bayi 4 bulan yang pertama kali saya tangani setelah anak usia 10 tahun tadi itu kalau ngelihat ke bawah. Jadi ninggluk terus, Pak, kalau lihat. Jadi enggak melulu harus langsung lihat dari pandangan ke depan gitu. Ya, yang kebuka mana duluan, yang diperbaiki mana duluan. Intinya seperti itu. Nah, setelah itu Pak, dia telepon saya Pak. Bilang anaknya glukoma. Jadi, terus saya tanya, Pak lahirnya prematur enggak? Prematur Mas gini. Saya bilang ngawur. Saya ngomong apa adanya. Yang bilang glukoma siapa? Dokternya. Ngawur itu saya bilang. Jelas-jelas kalau anak yang lahirnya prematur, nggak usah ngomong lihat teteh bengek itu ROP. Nggak ada anak bayi lahirnya prematur glukoma. Nah, akhirnya kemana Pak? Satu bulan kemudian baru ke sini Pak. Setelah dokternya angkat tangan, baru ke sini saya senter Pak. Yang putih bening itu jadi kuning. Di kuning butek. Terus gimana tuh? Nah, tambah parah. Karena apa? Dikasih obat tetes kimia. Obat tetesnya untuk glukoma. Terus gimana kalau sudah seperti itu? Yang jadi korban siapa? Ya pasien. Makanya di YouTube saya selalu bilang, mbok legowo lapang dada. Tolong kalau nggak bisa jangan coba-coba. Nanti yang jadi korban ini siapa? Pasien. Kalau sudah jadi korban yang tanggung jawab siapa? Nggak ada. Yang susah siapa? Ya pasien. Bapak wis biar viral, biar anu dipanggil lah sekalian, Bapak panggil tak buktino sekalian. Nggak iya toh? Kalau cuman saya ngomong tok nanti dipanggil takut. Ini panggilan bila perlu di depannya presiden kalau memang anu dites ya. Biar ini penemuan baru dalam arti dokter seluruh dunia nggak akan bisa ngomong gitu ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Kenyataannya memang seperti itu. Di Jepang pun kalau lihat cuma bayangan. Nah sekarang ada contoh Raffi Rafa itu saya ajak sekalian aja jadi bukti saksi. Itu kan YouTube saya berapa tahun yang lalu kan ada. Berarti kan bukti saksi kan otentik, bukan dibuat-buat. Betul nggak? Saya undang ke sana mungkin kalian dibantu sama pemerintah, biayanya enak kan? Ya kan pasti mau kan? Bapaknya yang nggak kerja dikasih kerjaan kalian, lu enak toh? Lu yang viral kayak gitu itu loh, baru dapat sumbangan, baru dapat perhatian dari pemerintah. Kalau nggak gitu, ngurusi bro, hampir 280 juta penduduk Indonesia satu-satu diurusi percuma. Lah sing viral-viral ngono, akeh sing dompleng termasuk artis-artis, termasuk apa yang cari nama, yang notabene yang supaya disorot itu Pak. Kayak duit mek pirang atus juta tenar ya. Ya. Nah itu loh.
Makanya gak apa-apa sebenarnya viral sekalian di YouTube ini. Dungakno viral. Makanya pasien Mas Rim itu bagikan share yang sudah berobat ke sini loh. Oh, no, aku tak bagino lah ke siapa. Itu harus di-share. Jangan didelok dewe. Ya, kayak kamu mata minus masa bisa sembuh? Bisa sembuhnya apa? Dilasik, dipotong. Nah, terbukti gimana kamu setelah berobat berapa kali ke sini? Apa lumayan? Lumayan enak. Kayak incip-incip aja lumayan. Dulu kamu ngetes nggak jarak seberapa kamu bisa ngelihat itu? Nah, coba tes lagi sekarang. Jarak segitu lihat apa waktu itu? Huruf E aja kabur. Betul nggak? Nggak kelihatan. Mau minusnya 5. Nah, sekarang bisa baca sampai baris ke berapa kamu? Itu. Sudah baris ketiga. Betul nggak? Pertama kali datang huruf E aja kabur. Iya. Sekarang lancar gitu sampai baris ketiga. Bawahnya kelihatan nggak? Bawahnya apa? Bawahnya YLV. Kelihatan di mana? Coba bisa kebaca nggak? Kelihatan V-nya aja. Nah, kelihatan V-nya aja. Oh, ya udah. Ya udah. Nah, ini loh. Ada orangnya, bukti nyata. Pertama kali ke sini minus berapa? 5. 5 sama satunya? 5, 7, 5. Hah? 7 kayaknya. 5 sama 7. 7. Minus 7. Ya pantesan jarak cuma 1 meter, 1 meter setengah nggak, huruf E aja nggak kelihatan. Hah? Sekarang minus 5. 7 belum. Minus 7 saya. Minus 7. Dulu lah, pertama ke sini minus berapa? Ya itu minus 7 itu. Sekarang belum periksa. Belum periksa. Kamu berapa kali ke sini sih? 8 kali ini. Nah, nanti malam periksa ke optik. Atau sekarang pulang langsung cek ke optik. Ya. 8 kali treatment langsung cek ke optik, ya. Loh, ono sapa meneh? Buka pintu. Waduh, sapa iki? Matengan. Ntar tak tinggal lunga atau kemana pasien nih? Oh, udah bukan antar kucing. Tak pikir pasien. Iya. Ah, ada 4 kan ya? Oh ya. Antar kucing, pesanan kucing. Nah iki ya ngono Mbak E tanya. Waktu tak WA. Bertahun-tahun netes ya. Bertahun-tahun netes. Saya tahun netes ya. Lepas terus. Ya kadang lepas kayak gini tuh. Lucu sih ngirim kucing nih. Itu tak WA. Udah kirim ke rumah Mas Lim. Ini beneran tak ngono? Loh, ya apa tuh? Mas Lim pesen kok diragukno. Langsung saya suruh lihat di mana? Google. Ya. Saya tak tetes dulu. Tak suruh lihat Google. Udah di Google ketik Master Lim. Nah kalau pesan nggak jadi kan ngisin nama Master Lim tuh. Nah kalau yang kucing ini kan untuk pet shopnya anak saya gitu. Ini lepas. Oh ini aja lepas Mas ya. Bentar, biarin. Udah. Ya, masih sudah bertahun-tahun 50.000 orang ya tetap kadang bleset ya. Oh namanya manusia bukan robot. Robot aja kadang error. Ya perih, kedua perih. Oh ketiga enak ya. Tetesan pertama sama kedua. Yang ketiga. Nah hasilnya yang pertama sama kedua gimana? Lebih terang mana? Yang kedua. Nah iya makanya semakin perih itu semakin bagus. Tapi perihnya kan cuma sebentar ya. Nah. Sudah. Ini total 4 ekor ya? Iya. Nah kalau sini kan sudah tahu. Iya, tahu. Awalnya ragu ya? Iya,
Awalnya ragu sih. Karena banyak yang PHP ya. Iya. Saya lihat di Facebook tuh, saya ambil semua, Mbak. Saya ambil. Buktinya saya chat pribadi masih ada, berarti cuman PHP. Kalau ke Mas Lim nggak usah ragu, Mbak. Iya. Ya. Ini buka apa ya, Pak? Buka apa? Saya nggak buka apa-apa, cuma nolong aja. Ini semua pasien berobat di sini. Dari yang sejak bayi nggak lihat, ya, kena ROP, dari yang glukoma sudah dinyatakan dokter sudah nggak bisa sembuh, buta permanen, ada yang ablasi retina, retina lepas, ya, ada yang katarak, ada yang cuman mata minus. Nah, kalau patah tulang saya nggak bisa. Tapi kalau cuman sakit persendian, terus stroke, nah itu gampang. Sakit persendian bisa ya? Gampang.